Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji, pada kesempatan ini melalui video presentasi saya akan menyampaikan laporan kegiatan magang yang telah saya laksanakan sebagai bentuk pelaksanaan seminar magang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Divai Kaditya, mahasiswa program studi D4 Teknik Listrik dengan NIM 230913871111 Universitas Negeri Surabaya. Pada video ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai tempat magang, kegiatan yang dilakukan, serta proyek yang dikerjakan selama pelaksanaan magang. Yang pertama yaitu latar belakang. Revolusi Industri 4.0 yang dimulai di Jerman pada tahun 2011 ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer dan otomasi industri yang mendorong peningkatan efisiensi dan persaingan di industri. Salah satu sektor perkembangan pesat adalah otomasi industri yang berperan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi proses kerja. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, magang industri menjadi sarana penting bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya atau UNESA dalam menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik nyata. PT Industrial Robotic Automation dipilih sebagai tempat magang karena bergerak di bidang robotika dan otomasi industri, khususnya dalam pengembangan mesin palletizer, depalletizer, dan case packer yang mendukung efisiensi proses pengemasan. Selanjutnya adalah tujuan magang. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam dunia kerja sesuai dengan bidang studinya. Menjadi sarana penerapan ilmu, pengetahuan, keterampilan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia industri dan profesional. Dan yang terakhir yaitu menambahkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta etos kerja yang baik. Profil perusahaan. Nama perusahaan PT Industrial Robotic Automation atau biasa disebut dengan IRA. Tahun berdiri 2017 yang berawal dari divisi Special Purpose Mesin. Sejak 2012, lokasi kantor pusat Jalan Raya Beringin nomor 32, Beringin, Sambikerap, Surabaya, Jawa Timur. Lokasi after sales-nya yaitu Ruko Green Market Blok 1 nomor 66, Jababeka, Bekasi. Websitenya yaitu www.irarobotics.com. Bidang usaha, palletizer atau penyusun barang di atas palet. Yang kedua, depalletizer, pengambilan barang dari palet. Yang ketiga, case packer system atau mesin pengepakan sekunder dalam kotak. Yang terakhir yaitu secondary packaging dan robotic interrogation project. Selanjutnya itu posisi dan durasi magang. Ketika saya magang di PT Industrial Robotic Automation, saya magang di sana selama 6 bulan. Dengan posisi yaitu programmer internship pada divisi R&D elektrik. Saya di sana terlibat langsung dalam pemrograman dan uji coba dua mesin, yaitu mesin depalletizer dan case packer. Mesin tersebut adalah mesin pengepakan atau pengemasan produk pada kaleng cat dengan ukuran yang bervariasi, yaitu 1 kilo, 2 kilo, maaf, 2,5 kilo, dan 5 kilo. Ketika di sana, minggu pertama saya diajari perakitan panel PLC. Kegiatan ini meliputi pembacaan dan pemahaman daftar input, output, pengkabelan komponen panel sesuai dengan diagram wiring, serta pengkoneksian PLC dengan perangkat pendukung lainnya. Melalui kegiatan ini, saya memahami struktur panel kontrol, fungsi-fungsi komponen, serta pentingnya ketelitian dan keselamatan kerja dalam implementasi sistem otomasi industri. Gambar di samping adalah salah satu contoh atau dokumentasi saya ketika magang di sana pada saat pengerjaan perakitan panel PLC. Selanjutnya adalah kegiatan selama magang atau setting inverter menggunakan software SOMUV. Pada kegiatan ini saya melakukan pengaturan inverter Schneider ATV 320 untuk mengendalikan motor shuttle pada sistem mesin. Pengaturan meliputi konfigurasi braking dan multi-speed menggunakan software SOMUV, serta penyesuaian input dan parameter template sesuai dengan template motor dengan spesifikasi aktual. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan akselerasi dan
deselerasi motor serta memastikan pergerakan motor shuttle berjalan stabil, presisi, dan aman selama proses uji coba mesin. Selanjutnya adalah mempelajari sistem pemrograman PLC. Selama kegiatan magang, saya juga mempelajari sistem pemrograman PLC menggunakan software Sysmex Studio. Software Sysmex Studio adalah software yang berguna untuk melakukan pemrograman pada PLC yang berjenis Omron. Fokus pembelajaran meliputi pemahaman dan penerapan ladder diagram, structure text atau ST, serta function block atau FB yang digunakan dalam sistem otomasi industri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman logika, kontrol, struktur program, serta analisis kerja mesin secara terintegrasi. Gambar di samping adalah contoh gambar dari program mesin depalletizer, program running lifter. Yang bagian kiri kotak itu adalah salah satu contoh gambar function block, dan yang bagian kanan itu adalah salah satu contoh structure text pemrograman mesin depalletizer. Selanjutnya adalah uji coba mesin depalletizer. Pada kegiatan ini, uji coba mesin depalletizer untuk memastikan seluruh sistem bekerja sesuai dengan urutan operasi yang telah diprogram. Uji coba meliputi pengoperasian mesin melalui HMI, pengecekan fungsi sensor dan aktuator, serta pengujian full sequence pada sistem PLC menggunakan Sysmex Studio. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses pengambilan dan pemindahan produk berjalan lancar, stabil, aman, serta untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi gangguan selama proses uji coba mesin. Pada gambar di samping adalah kegiatan uji coba full sequence mesin depalletizer. Gambar ini menjelaskan tentang bagaimana cara mesin melakukan picking dari lifter menggunakan gantry pail ke placing atau outfit paint. Selanjutnya adalah uji coba mesin gas packer. Pada kegiatan ini dilakukan uji coba mesin gas packer untuk memastikan seluruh sistem bekerja sesuai dengan urutan operasi yang telah diprogram. Uji coba diawali dengan pengecekan I/O pada setiap komponen menggunakan Sysmex Studio, meliputi konveyor, sensor, pneumatik, dan sistem robot delta. Selanjutnya dilakukan tuning robot dengan menentukan titik homing, picking, dan placing, dilanjutkan dengan dry run tanpa produk untuk memastikan pergerakan robot aman. Setelah sistem dinyatakan stabil, dilakukan uji coba full sequence dengan optimasi parameter sensor dan kecepatan, serta pengecekan error untuk memastikan proses pick and place berjalan lancar dan aman selama uji coba mesin. Yang pertama, pengecekan I/O pada mesin gas packer. Pengecekan I/O dilakukan untuk memastikan input dan output pada sistem bekerja dengan baik. Pengecekan output dilakukan dengan memicu trigger komponen seperti pneumatik serta motor melalui software Sysmex. Pada gambar di samping dapat kita lihat terdapat ladder diagram. Ladder diagram ini yang bagian kiri itu menjelaskan tentang output pneumatik dan dengan tombol triggernya yaitu secara langsung gunakan software Sysmex. Dengan ini kita bisa tahu apakah posisi pneumatik anginnya terbalik atau sensornya yang terbalik. Selanjutnya yaitu pengecekan input dilakukan dengan memastikan respon sensor switch pada posisi advance dan retract pneumatik, serta sensor foto yang diuji dengan cara memberikan trigger manual menggunakan tangan untuk memastikan sinyal terbaca dengan benar pada program PLC. Nah, ini gambar ini yang bagian kiri itu kan PLC. Triggernya itu normally open. NO-nya itu buat nge-trigger output PLC. Nah, itu dicocokkan dengan read switch. Jadi ketika pneumatiknya keadaan retract, itu read switch-nya harus retract. Jika terbalik, itu harus dibalik bagian read switch-nya. Atau bisa terjadi dua kondisi. Yang pertama, read switch-nya terbalik atau pneumatiknya terbalik. Yang itu salah satu tujuan dari pengecekan I/O.
Selanjutnya adalah dry run. Uji coba ini dilakukan terlebih dahulu penentuan titik koordinat robot delta, meliputi posisi standby picking, standby placing, picking, dan placing. Penentuan titik dilakukan dengan cara jogging robot mengamati nilai koordinat sumbu X dan Z pada program, kemudian menginput nilai tersebut ke dalam sistem. Setelah seluruh titik ditetapkan, dilakukan uji coba dry run tanpa produk secara kontinu atau terus-menerus dengan kecepatan velocity 5000 untuk memastikan kesesuaian pergerakan robot. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan robot dan gripper bergerak aman serta tidak menabrak flapper box maupun komponen mesin lainnya sebelum melanjutkan ke uji coba selanjutnya yaitu full square atau wet run menggunakan produk. Nah, gambar di samping itu adalah bagian mesin yaitu bagian picking. Bagian cara kerja dry run itu robot Delta bergerak secara kontinu atau seperti mengayun-ayun gitu dari posisi picking, standby picking, placing, standby placing, itu bolak-balik seperti itu untuk mengecek kesesuaian agar tidak menabrak itu salah satu tujuan dari uji coba dry run. Selanjutnya adalah wet run. Wet run merupakan tahap uji coba lanjutan setelah dry run di mana robot Delta dijalankan pada posisi yang sama yaitu standby picking, picking, standby placing, dan placing. Namun dalam kondisi gripper telah memegang produk atau keadaan vakum aktif. Pada tahap ini, produk tidak diambil dari conveyor, melainkan sudah terangkat oleh gripper dan robot hanya melakukan gerakan ayun dan dari posisi standby picking menuju placing dan kembali lagi secara auto dan kontinu. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan kestabilan pergerakan robot, kekuatan gripper, serta keamanan sistem saat membawa beban sebelum mesin dijalankan pada kondisi operasi penuh. Nah, di gambar di samping ini salah satu contoh ketika mesin gas packer atau biasa sebut CP. Nah, ini kebetulan ini CP9. Waktu itu saya melakukan uji coba wet run setelah setelah mencoba dry run dan menentukan titik koordinatnya. Produk di vakum oleh gripper. Gripper turun dulu secara manual atau di jok manual bisa melalui HMI atau program Sysmex. Selanjutnya vakum diaktifkan secara manual, lalu tombol atau trigger wet run diaktifkan melalui program Sysmex. Nah itu prosesnya sama seperti dry run, bedanya cuma ada produk yang divakum. Jadi supaya melakukan pengecekan apakah nanti produk bisa menabrak pneumatik valve box ini atau apa gitu ya. Yang penting agar aman lah intinya. Selanjutnya itu teaching pneumatic printing dan rotator. Uji coba ini yaitu teaching pneumatic printing rotator dan sensor kamera dilakukan untuk memastikan posisi, orientasi, serta kestabilan produk sesuai dengan kebutuhan proses printing. Proses ini meliputi pengaturan gerak aktuator pneumatik, sudut rotasi, dan sinkronasi waktu kerja, serta pengaturan area deteksi dan titik referensi pada sensor kamera. Teaching ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi posisi produk, ketepatan pembacaan sensor, serta menjamin kelancaran dan konsistensi proses otomasi pada mesin. Gambar di samping adalah area printing yaitu pneumatik rotator, keadaan advance, dan motor rotator berputar. Jadi gunanya itu untuk menyesuaikan titik apa ya jelasinnya, titik kamera sensor kamera supaya berhentinya itu pas. Jadi ketika dalam keadaan aktualnya itu supaya printnya itu tidak meleset ke kotak yang sudah disediakan gitu. Selanjutnya, uji coba full sequence dan error. Uji coba full sequence dilakukan menggunakan produk untuk memastikan seluruh proses pada mesin case packer berjalan sesuai dengan alur kerja yang telah diprogram. Proses dimulai saat produk memasuki cap checker. Dilanjutkan ke proses printing, kemudian dilakukan picking, placing, selanjutnya boxnya itu dari infit box dan
produk dipick oleh robot Delta ke area placing, dimasukkan ke dalam box, lalu box itu jalan menuju outfit box. Dilanjutkan ke conveyor selanjutnya. Pada proses ini diperoleh cycle time, mohon maaf, pada proses ini dilakukan secara terus menerus atau kontinu hingga diperoleh cycle time yang sesuai dan dapat terkejar. Selama uji coba berlangsung, dilakukan pengecekan error serta penyesuaian parameter timer dan sensor guna memastikan sistem berjalan stabil, aman, dan konsisten. Selanjutnya, kegiatannya yaitu setting dan uji coba kamera Connect. Pada kegiatan ini dilakukan pengaturan dan uji coba kamera Connect pada area printing untuk proses pengecekan produk, bacaan hasil cetak, dan deteksi produk reject. Pengaturan dilakukan dengan menyesuaikan input kamera serta posisi dan area pembacaan atau inspection area agar kode produk dapat terbaca dengan akurat. Seluruh parameter dikonfigurasi menggunakan software Connect untuk memastikan sistem inspeksi bekerja stabil dan sesuai dengan kebutuhan uji coba mesin. Nah, gambar di samping ini adalah potongan gambar uji coba kamera Connect. Kotak warna hijau itu adalah kotak presisi atau untuk mempresisikan pixel terhadap kotak kotak putih itu untuk kamera itu agar dapat presisi dalam membaca kode produk. Selain pemrograman, saya di sana juga diajarkan dan dibahaskan untuk mendesain HMI. Beberapa HMI yang saya kerjakan yaitu HMI mesin Depaletizer dan HMI mesin gas packer, dan juga saya juga sempat mengerjakan HMI PT Mayora yaitu mesin gas packer juga. Selanjutnya proyek yang dikembangkan. Judul project yang saya kerjakan yaitu perancangan robot tangan yang digerakkan dengan joystick berbasis Arduino Uno, dan judul proyek laporan akhir magangnya yaitu pengaruh timer, bidding, dan pricing terhadap kecepatan pengemasan cat pada mesin gas packer. Yang pertama yaitu proyek yang dikembangkan atau mini project. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membuat arm robot berbasis Arduino Uno dikendalikan menggunakan joystick sebagai simulasi cara kerja mesin robot di PT Industrial, terutama mesin Paletizer. Proses pekerjaan meliputi pembuatan skema rangkaian, pemrograman simulasi, serta perakitan alat menjadi satu kesatuan. Arm robot ini mempresentasikan mesin Paletizer yang digunakan untuk mengangkat kaleng cat 10 kilo dengan sistem vakum dan memindahkannya ke conveyor. Proyek ini menggambarkan peran arm robot dan membantu pekerjaan manusia, khususnya dalam memindahkan beban berat secara efisien dan menghemat waktu. Ini adalah beberapa dokumentasi atau hal-hal yang pertama saya kerjakan dalam mengembangkan proyek ini. Yang pertama yang saya lakukan yaitu membuat diagram flowchart atau diagram alur untuk kira-kira apa yang akan saya lakukan di programnya. Selanjutnya gambar kedua yaitu gambar program. Kebetulan saya gunakan software Arduino IDE memprogram Arduino Uno itu. Dan yang selanjutnya yaitu simulasi pada walkthrough. Nah, pada simulasi ini berfungsi untuk mengecek kesesuaian apakah program dan kondisi aktual hardware itu sesuai sebelum dilakukan perakitan hardware. Berikut adalah link demo mini project. Untuk videonya akan saya taruh setelah ini.
Selanjutnya yaitu proyek ini bertujuan untuk menganalisis, mohon maaf, selanjutnya adalah proyek laporan akhir magang. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh timer, picking, dan flashing terhadap kecepatan pengemasan produk cat pada mesin gas breaker. Pengujian dilakukan dengan menyesuaikan parameter timer pada program PLC dan mengamati dampaknya terhadap cycle time, kestabilan proses pick and place, serta kelancaran alur produk. Hasil pengujian digunakan untuk memperoleh konfigurasi timer yang optimal sehingga proses pengemasan dapat berjalan lebih efisien dan stabil sesuai uji coba mesin. Hal yang saya lakukan yaitu mempelajari alur kerja mesin gas breaker pada proses pengemasan produk cat, mengidentifikasi proses picking dan flashing yang dipengaruhi oleh parameter timer, melakukan penyesuaian dan pengaturan timer picking dan flashing pada program PLC, melakukan uji coba mesin atau trial dengan menggunakan beberapa variasi nilai timer, mengukur dan mencatat cycle time pada setiap pengaturan timer, mengamati kestabilan pergerakan robot dan sinkronasi antar komponen, melakukan pengecekan error yang muncul selama proses uji coba, dan terakhir itu menentukan konfigurasi timer yang paling optimal berdasarkan rencana pengujian. Hasil yang dicapai yaitu parameter waktu atau timer pada proses picking dan flashing telah berhasil disesuaikan dengan dan diterapkan pada sistem PLC mesin gas breaker. Lalu proses uji coba bertahap. Berikut adalah hasil dari data yang didapat pada saat uji coba berlangsung. Yang pertama itu timer delay place 100 milisecond, timer vacuum peak 3000 milisecond, timer check catch at picking 200 milisecond, timer check catch at stopper yaitu 300 milisecond, timer check release block 400 milisecond, timer delay stopper 300 milisecond. Yang kedua yaitu menyesuaikan parameter timer memberikan perubahan pada performa mesin khususnya dalam kestabilan gerakan picking, ketepatan proses flashing, produk dalam box, dan kelancaran pindahan produk. Yang terakhir juga dilakukan perbandingan cycle time mesin sebelum dan sesudah pengaturan timer yang menunjukkan adanya perbaikan waktu setelah optimasi dilakukan. Gambar-gambar berikut adalah gambar HMI untuk menginput parameter-parameter yang sudah parameter sebelumnya yang sudah dicatat atau dilakukan uji coba. Untuk output proyeknya, karena video ini tidak boleh disebarluaskan karena ada beberapa customer, jadi saya memilih untuk menguploadnya di Google Drive. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.